Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kesabaran, dan rezeki yang lapang. Amin Allahumma amin. Saya yakin sebelum kalian menyimak voice note ini, kalian pasti sudah melaksanakan sholat duha, bahkan membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas keaktifan kalian di e-learning madrasah, baik dengan absen, membaca buku teks pelajaran Al-Quran Hadis, menonton video pembelajaran, bahkan aktif berdiskusi. Jadi tidak hanya bertanya, tapi juga menjawab. Nah, itu namanya diskusi. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan, selama kegiatan belajar mengajar online ini, supaya efisien, ada materi pokok yang saya sampaikan. Jadi tidak semua materi akan saya sampaikan. Namanya materi esensial. Di tiap KD itu ada materi esensialnya. Nah, yang perlu diperhatikan juga, mulai semester ini, semester 3 ini, materi antara jurusan IPA dan IPS berbeda dengan jurusan agama. Jadi kalau sebelumnya materi Al-Quran Hadis itu sama, sekarang beda. Oleh karena itu, mohon maaf mungkin apabila nantinya ada keterlambatan dalam penyusunan materi, karena ini materinya baru. Dan waktunya pun berbeda. Kalau jurusan IPA dan IPS itu cukup 2 jam, 2 pertemuan maksudnya, 2 jam pelajaran di normalnya, terus sekarang jadi 1 jam. Kalau yang kelas agama, pembelajaran normal itu 4 jam pelajaran. Khusus untuk saat ini karena online, maka menjadi 2 jam pelajaran. Kok banyak? Ya, yang separuh itu untuk pembahasan tafsir ayat-ayat Al-Quran, separuhnya lagi untuk pembahasan hadisnya, mendalami kandungan hadis, seperti itu. Maka saya ulangi lagi, untuk pembelajaran online ini ada namanya materi esensial. Saya juga akan melampirkan berupa gambar ya, supaya bisa kamu simpan dan kamu pelajari baik-baik tiap pertemuannya. Yang ketiga, untuk mendalami materi, saya menyediakan grup WA yang semester kemarin kita gunakan untuk PAT. Sekaligus kalau ada pengumpulan tugas, kemungkinan besar juga nanti melalui grup ini. Jadi yang kemarin sudah masuk grup tapi sudah keluar, bisa masuk lagi, atau mungkin sudah ganti nomor, nah silakan menghubungi temannya atau menghubungi saya, seperti itu. Dan langsung saja kamu perhatikan pada gambar pertama, materi esensial kelas 11 agama tentang toleransi dan etika pergaulan. Jadi ada 3 surat. Yang pertama surat Yunus ayat 40-41. Yang kedua surah Al-Kahfi ayat 29. Yang ketiga surah Al-Kafirun ayat 1-6. Dan hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad tentang toleransi dan etika pergaulan.
Oke. Kita tahu bersama akhir-akhir ini masalah toleransi dan etika pergaulan kerap kita temui dalam hubungan bermasyarakat, bernegara, bahkan dalam beragama. Dalam urusan agama sering itu kan banyak sesama antar lintas agama ada yang intoleran. Bahkan dalam agama Islam pun oknum maksudnya ya, ada beberapa oknum sama-sama Islamnya tapi ya bertengkar, saling menghujat, saling menghina dan seterusnya. Nah, sering kita temui ya di lingkungan masyarakat. Sering kalau di medsos itu perang komentar, membagi berita hoax. Nah, ini bagian dari perbuatan yang tidak toleran. Sering kita dengar istilahnya intoleran, tidak toleran. Nah, sebenarnya bagaimana agama kita, agama Islam mengatur supaya kita menjadi hamba Allah yang mempunyai toleransi dan etika pergaulan yang baik. Nah, ini tercermin dalam surah Yunus, surah Al-Kahfi maupun surah Al-Kafirun. Bisa kamu baca terjemah ayat maupun terjemahnya. Di sini saya akan fokus langsung ke surah Al-Kafirun yang sering kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana a'bidum ma a'badtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ada asbabun nuzul dari surat ini. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi Muhammad SAW dengan menawarkan harta kekayaan agar beliau menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Mereka juga menawarkan kepada beliau untuk menikahi wanita yang mana saja yang beliau kehendaki. Upaya tersebut mereka sampaikan kepada beliau seraya berkata, inilah yang kami sediakan bagimu, hai Muhammad, dengan syarat engkau jangan memaki-maki Tuhan-Tuhan kami dan menjelek-jelekannya, atau sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun. Nabi Muhammad pun menjawab, aku akan menunggu wahyu dari Rabbku. Ayat ini Al-Kafirun 1-6 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai perintah untuk menolak tawaran kaum kafir itu. Jadi saking pengennya Nabi Muhammad itu tidak menyebarkan agama Islam, sampai-sampai kaum kafir Quraisy itu merayu ya, dirayu Nabi Muhammad. Yang terakhir itu yang sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun ya. Di riwayat yang lain diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, dikemukakan bahwa kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi, sekiranya engkau tidak keberatan mengikuti kami selama setahun, kami pun akan mengikuti agamamu selama setahun pula. Nah, ini kan satu hal yang gimana dibilang lucu apa miris ya. Jadi bertukar, Nabi itu diajak untuk bertukar Tuhan selama setahun. Bagaimana mungkin masalah Tuhan, masalah keyakinan ini diajak tukar menukar, diajak bergantian oleh kaum kafir Quraisy.
Ini kan bukan barang, bukan sepeda motor yang bisa seenaknya dipinjamkan. Misalkan saya pinjam sepedanya ya, nanti kamu bisa pinjam sepeda saya. Ini kan bukan barang, ini masalah keyakinan, masalah tauhid. Tentunya ya aneh saja, kok bisa kaum kafir Quraisy bisa meminjamkan Tuhannya, seolah-olah seperti itu. Maka turunlah ayat ini yang di ujung suratnya, lakum dinukum waliyadin. Inilah bentuk toleransi agama Islam mendidik kita untuk toleransi. Masing-masing kita sudah punya agama, ya jangan mencampur adukkan agama kita. Itu wujud toleransi beragama. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ahmad, dijelaskan, langsung saya bacakan matan hadisnya. Laisa minna man lam yuwakkir kabirona wa yarham shaghirona wa ta'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man orang, lam yuwakkir kabirona, yang tidak menghormati yang lebih besar, wa yarham shaghirona, dan tidak menyayangi yang lebih kecil, wa ya'mur bil ma'ruf, tidak menyuruh kepada kebaikan, wa yanha 'anil munkar, dan melarang yang mungkar. Hadis tersebut menegaskan bahwa pentingnya memanusiakan manusia. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menghormati orang-orang yang lebih tua dari segi usia maupun keilmuannya. Jadi kita punya saudara yang lebih tua, kita harus hormat. Kita punya orang tua, kakek, buyut, nah itu kita harus hormati. Ini dari segi usia. Atau dari segi keilmuan, kita punya guru, kita harus hormat. Kita punya teman yang lebih pintar dari kita, dalam artian lebih alim, kita harus hormat. Kita punya ulama, beliau punya ilmu yang masyhur, maupun habaib, nah itu kita harus hormat. Ini maksud dari menghormati yang lebih tua, sekaligus menyebarkan kasih sayang bagi yang usianya lebih muda dari kita. Jadi selain kita menghormati yang lebih tua, kita harus menyebarkan kasih sayang kepada yang lebih muda. Ini wujud dari toleransi dan etika pergaulan. Harus seimbang. Jangan sampai kita hormat kepada yang lebih tua, baik dari segi usia dan keilmuan, tapi kepada yang lebih muda kita sombong gitu ya, tidak mau nyapa karena merasa kita lebih tua, kita lebih pintar gitu. Itu jangan sampai. Naudzubillah summa naudzubillah. Dalam riwayat lain, Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat laisa minna, ya, di hadis tadi, laisa minna malam yuwakkir kabirona, yang dimaksud laisa minna, bukanlah golongan kami, itu siapa sih? Maksudnya adalah laisa min sunnatina, bukan termasuk sunnah kami. Laisa min adabina, bukan termasuk adab kami. Jadi kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, sunnah Rasul, ya mari ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana prakteknya? Di antara bentuk toleransi dan etika pergaulan
dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa macam. Yang pertama ditujukan kepada waliul amri, di pemimpin. Kita punya pemimpin banyak ya, mulai ketua kelas, siapa, Pak RT, Pak RW, bupati, gubernur, sampai presiden. Pokoknya penguasa. Nah, atau pemimpin ya. Kita harus mempunyai etika pergaulan yang baik. Kita praktekkan betul seperti yang saya bilang tadi. Laisa minna malam yuwakil kabirona. Jadi kita harus hormat sehormat-hormatnya. Caranya bagaimana? Di Al-Quran sudah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Di adanya pemimpin itu hakikatnya adalah bagian dari perintah Allah. Kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Nah, ini yang banyak di media sosial, banyak yang memfitnah, ngomong sakar PDW ya, yang menghina presiden lah, yang menghina bupati lah. Sudahlah, kita hormat. Kalaupun ada masalah, didoakan saja semoga pemimpin kita, penguasa kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa sampai seperti itu. Toh nanti kembalinya ke kita, dilaporkan masuk penjara, repot nanti. Kemudian yang kedua, menuduh orang lain dengan tidak beriman. Ini juga realita sekarang ini. Ada beberapa orang, beberapa kelompok, mirisnya sama-sama orang Islam, ini menuduh yang sesama agama Islam keluar dari rel, apa istilahnya ya, tidak mengikuti sunnah Rasul, menganggap dirinya yang paling sunnah, menganggap dirinya paling iman. Nah, ini harusnya kita hindari, karena ada sabda Rasul ya, tidaklah seorang menuduh saudaranya dengan tuduhan fasik kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya bila saudaranya tidak seperti yang ia tuduhkan. Nah, kalau dibilang mau berdakwah, ya dakwahlah yang baik saja. Kita ajak yang baik-baik, kita doakan yang baik-baik. Jangan kemudian memvonis seolah-olah kita yang paling benar dan yang tidak sama dengan kita itu salah. Itu berarti ngaji ini kurang suwi kan gitu. Ini jangan sampai. Jadi tidak boleh menuduh orang lain tidak beriman. Ini hakikat iman ya, Allah dan hambanya yang tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita memperlakukan para sahabat. Juga yang keempat, ahlul bait dan ulama ahlus sunnah. Ini harus perhatikan betul. Beliau adalah orang yang terdekat dengan Nabi. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menghina sahabat, ahlul bait maupun para ulama. Kalau sahabat jelas ya, ahlul bait juga jelas ada nasab dengan Nabi. Nah, para ulama ini ada hadisnya itu. Ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi ya semua saja, semua ulama yang kita kenal, baik itu habaib maupun ulama yang dari Indonesia istilahnya ya, tidak ada hubungan dengan Nabi, harus kita hormati. Nah, ini dari segi keilmuan ya jelaslah kita ini kalah, siapalah kita ini.
kadang mondok cuma berapa tahun ya, itu pun mondoknya campur dengan belajar di sekolah umum ya, dengan formal. Beda dengan ulama-ulama zaman dahulu yang hafal 1000 hadis, yang hafal Quran dan maknanya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang terakhir, manusia secara umum. Nah, ini yang bisa kita praktekkan sehari-hari. Bagaimana kita menghormati teman kita, menyayangi teman kita, tanda kutip, bukan pacaran tentunya. Jadi diperlakukan dengan baik. Yang jelas bukan dengan cara misalkan nggak mau nyuntui terus gak ditemani, itu kan ya salah juga. Maksudnya itu ya dalam hal yang baik, fastabiqul khairat. Diajak ayo sholat duha, nah gitu. Ayo kerjakan tugas, ada kesulitan, nah kita kerja kelompok, nah itu bagus. Jangan kemudian disalah tafsirkan, awakmu ini ndak gelem nulungi ngerjakno, ndak gelem nyuntui aku, nah, berarti termasuk laisa minna. Nah ini yang salah kaprah. Jadi ya fastabiqul khairat dalam hal kebaikan, berkata yang baik, beramalnya juga amal yang baik. Jangan menyakiti hati orang-orang di sekitar kita sebisa mungkin. Seperti itu. Nah, terakhir, untuk evaluasi dari materi hari ini, silakan kalian tulis di grup apa yang sudah kalian lakukan sebagai wujud dari toleransi dan etika pergaulan sesuai dengan ayat Al-Quran maupun hadis yang telah saya paparkan tadi. Misalnya saya punya guru dan setiap ketemu guru saya selalu mengucapkan salam, misalkan. Ini bagian dari etika pergaulan. Silakan kamu tulis saja yang sudah kamu lakukan selama ini yang berkaitan dengan toleransi dan etika pergaulan. Saya tunggu di grup. Sekian pendalaman materi dari saya, semoga bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan, monggo silakan langsung di-share di e-learning, grup WA maupun Japri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.